Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Trinanda Herianto, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 angkatan 7 tahun 2021 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan penempatan unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bima. Dalam kegiatan pelatihan dasar Agenda 1, Tugas 1, diberikan tugas refleksi nilai bela negara dari salah satu tokoh pahlawan nasional atau tokoh nasional atau ASN role model dengan menerapkan keteladanan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai aparatur sipil negara. Pada kesempatan ini, saya akan membahas refleksi bela negara dari tokoh pahlawan nasional Raden Mas Suwardi Soeryoningrat atau lebih dikenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah tokoh nasional pendidikan. Ia terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Soeryoningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantoro. Beliau sendiri lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantoro merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantoro menamatkan sekolah dasar di ELS, Sekolah Dasar Belanda, dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Tapi lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak bisa dia selesaikan. Ki Hajar Dewantoro kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Setio Tomo, Medan Java, The Express, Utusan India, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantoro juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantoro aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama Dois Dekker, Dr. Danudirja Setiabudi, dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang nantinya akan dikenal sebagai Tiga Serangkai, Ki Hajar Dewantoro mendirikan Indische Partai, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia, pada tanggal 25 Desember 1912, yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi, pemerintahan kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Edinburgh menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913 karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kesatuan rakyat untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Masih pada tahun yang sama, tahun 1913, Ki Hajar Dewantoro membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintahan Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda dan Satu untuk Semua, tapi semua untuk satu juga. Kedua tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga saat ini.
Tulisan "Seandainya Aku Seorang Belanda" dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Douwe Steger. Akibat karangan tersebut, pemerintahan kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun, menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi, Ing ngarsa sung tulodo, ing madya maun karsa, tutwuri handayani. Yang berarti, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Namun, 2 tahun setelah mendapatkan gelar tersebut, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari seorang Ki Hajar Dewantara. Beberapa kutipan dari beliau adalah, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Ia mempunyai ketetapan tidak tergoyahkan, berisi dengan berilmu pengetahuan, hingga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukan adalah benar dan baik. Dengan demikian, nilai bela negara seorang Ki Hajar Dewantara yang dapat kita teladani adalah cinta tanah air, sadar berbangsa, dan bernegara. Seperti yang sudah diperjuangkan tokoh dalam hal pendidikan di Indonesia, guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai ASN, dan ilmu yang diperoleh dalam masa pendidikannya dapat diimplementasikan dalam dunia pekerjaan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Setiap individu yang memiliki profesi harus menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai profesi yang dimiliki, serta menyadari bahwasanya kepentingan umum dalam dunia kerja adalah kepentingan negara. Berikutnya, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara ini. Dalam dunia kerja, berbeda pandangan atau pendapat satu dengan yang lain ada hal yang wajar. Maka dari itu, untuk mencapai mufakat kita hendak menjunjung tinggi nilai dari sila Pancasila yang keempat. Terakhir, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan mempunyai kemampuan dalam bela negara, di mana bisa kita wujudkan bersama dengan berpartisipasi aktif, peduli, dan tanpa pamrih dalam menjalankan tugas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.